Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat di saat ini dan seterusnya. Kali ini pertemuan kedua, Ibu akan menyampaikan mengenai hakikat dan karakteristik karya ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang menyajikan gagasan, deskripsi, atau pemecahan masalah secara sistematis. Disajikan secara objektif dan jujur dengan menggunakan bahasa baku serta didukung oleh fakta, teori, dan atau bukti-bukti empirik. Tujuan penulisan karya ilmiah antara lain untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Karya ilmiah dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta memperluas ilmu pengetahuan. Bagi penulis, menulis karya ilmiah bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan, dan menyajikan secara sistematis, memperluas wawasan, serta memberikan kepuasan intelektual, di samping menyumbang terhadap perluasan cakrawala ilmu pengetahuan. Karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa yang populer atau santai, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Terdapat beberapa tentang karya ilmiah tulis, yakni 1. Menurut Brotowijoyo, karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya ilmiah dapat juga berarti tulisan yang didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun, bahasa, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, keilmiahannya. Itu menurut Susilo tahun 1995. Yang kedua, salah satu media komunikasi tertulis adalah karangan atau karena terbentuknya tulisan, maka dinamakan karya tulis. Setiap gagasan yang diungkapkan ke dalam bentuk tulisan dinamakan karya tulis. Ketiga, karya tulis adalah karangan yang mengetengahkan hasil pikiran, hasil pengamatan, tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis juga dapat dikatakan tulisan yang membahas masalah tertentu berdasarkan pengamatan secara sistematis dan terarah.
Dari berbagai macam pengertian karya ilmiah di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud karya ilmiah dalam makalah ini adalah suatu karangan yang berdasarkan penelitian yang ditulis secara sistematis berdasarkan fakta di lapangan dan dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Yaitu secara berurutan harus ada fakta, karangan yang ada di dalam atau di lapangan. Nah, karakteristik karya ilmiah. Ciri sebuah karya ilmiah dapat dikaji minimal 4 aspek, yaitu struktur sajian, komponen dan substansi, sikap penulis, serta penggunaan bahasa. Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat. Biasanya terdiri dari bagian awal atau pendahuluan, bagian inti, pokok permasalahan, dan bagian penutup. Bagian awal merupakan pengantar ke bagian inti. Sedangkan inti merupakan sajian gagasan pokok yang ingin disampaikan yang dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Bagian penutup merupakan simpulan pokok pembahasan serta rekomendasi penulis tentang tindak lanjut gagasan tersebut. Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya. Namun, semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka. Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal mempersyaratkan ada abstraknya. Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal. Dengan banyak menggunakan bentuk pasif tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua. Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata, istilah, dan kalimat-kalimat efektif dengan struktur yang baku. Secara lengkap, karakteristik karya ilmiah adalah sebagai berikut. 1. Mengacu kepada teori. Artinya, karangan ilmiah wajib memiliki teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir atau berkarya, pemikiran atau acuan dalam pembahasan masalah. Fungsi teori adalah tolak ukur pembahasan dan penjawaban persoalan. Dijadikan data sekunder atau data penunjang, boleh juga data utama atau fakta. Digunakan untuk menjelaskan, menerangkan, mengekspos, dan mendeskripsikan suatu gejala. Digunakan untuk mendukung dan memperkuat pendapat penulis. 2. Berdasarkan fakta. Artinya, setiap informasi dalam kerangka ilmiah selalu apa adanya, sebenarnya, atau konkret. Yang ketiga, logis. Artinya, setiap keterangannya dalam kerangka ilmiah selalu dapat ditelusuri, diselidiki, dan diusut alasan-alasannya secara rasional dan dapat diterima akal. Keempat, objektif. Artinya,
Dalam kerangka ilmiah, semua keterangan yang diungkapkan tidak pernah subjektif, senantiasa faktual, apa adanya, serta tidak diinterpretasi oleh kepentingan baik pribadi maupun golongan. 5. Sistematis. Yang disebut sistematis, baik penulisannya atau penyajiannya maupun pembahasan dalam karangan ilmiah, disajikan secara rutin, teratur, kronologis, sesuai dengan prosedur dan sistem yang berlaku, terurut, dan tertib. 6. Sahih atau valid. Artinya, baik bentuk maupun isi karangan ilmiah sudah sah dan benar menurut aturan ilmiah yang berlaku. 7. Jelas. Artinya setiap informasi dalam karangan ilmiah diungkapkan sejernih-jernihnya, gamblang, dan sejelas-jelasnya, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan dan keraguan-raguan dalam benak pembaca. 8. Seksama. Yang disebut seksama, baik penyajian maupun permasalahan dalam karangan ilmiah dilakukan secara cermat, teliti, dan penuh kehati-hatian agar tidak mengandung kesalahan betapapun kecilnya. 9. Tuntas. Pembahasan dalam karangan ilmiah harus sampai ke akar-akarnya. Jadi supaya karangan tuntas, pokok masalah harus dibatasi. Tidak boleh terlalu luas. 10. Bahasa baku. Bahasa dalam kerangka ilmiah harus baku. Artinya harus sesuai dengan bahasa yang dijadikan tolak ukur atau standar bagi betul tidaknya pengguna bahasa. 11. Penulisan sesuai dengan aturan standar nasional atau internasional. Akan tetapi tata cara penulisan laporan yang berlaku di lembaga tempat menulis bernaung tetap harus diperhatikan. Sekarang tujuan karya tulis ilmiah. 1. Sebagai wahana melatih mengungkapkan pemikiran atau hasil penelitiannya dalam bentuk tulisan ilmiah yang sistematis dan metodologis. 2. Menumbuhkan berpikir ilmiah di kalangan mahasiswa, sehingga tidak hanya menjadi konsumen ilmu pengetahuan, tetapi juga mampu menjadi penghasil pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, terutama setelah penyelesaian studinya. 3. Karya ilmiah yang telah ditulis itu diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah, masyarakat, atau orang-orang yang berminat membacanya. 4. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah yang dimiliki mahasiswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah dalam bentuk karya ilmiah, setelah yang bersangkutan memperoleh pengetahuan pendidikannya dari jurusannya. 5. Melatih keterampilan dasar untuk melakukan penelitian. 6. Memberikan pemahaman terhadap mahasiswa agar dapat berpikir secara logis dan ilmiah
dalam menguraikan dan membahas suatu permasalahan serta dapat menuangkannya secara sistematis dan terstruktur. 7. Menyampaikan gagasan, memenuhi tugas dalam studi untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan secara atau serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan hasil penelitian. Sekarang, manfaat penyusunan karya ilmiah. 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca secara efektif. 2. Melatih untuk menghubungkan hasil bacaan dari berbagai sumber mengenal kegiatan kepustakaan. 3. Meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. 4. Memperoleh kepuasan intelektual, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 5. Sebagai bahan acuan atau penelitian, pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 6. Mengetahui dan memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. 7. Mengetahui dan memahami naskah ilmiah, jenis-jenis, dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. 8. Mengetahui, memahami, dan mengimplementasikan teori, konsep, dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah dan unsur-unsurnya. 9. Mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pengkajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam penulisan karangan ilmiah. 10. Mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan laporan praktek kerja lapangan, skripsi, tesis, disertasi, artikel, jurnal ilmiah. 11. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai cara menyajikan tabel, grafik, beserta penunjukan pembuatan tabel. 11. Mahasiswa mengetahui, memahami, dan menguasai cara menyajikan tabel, grafik, serta petunjuk perbuatan tabel. 12. Memahami dan menguasai pembuatan bibliografi atau daftar pustaka, atau ringkasan, abstrak, atau intisari, atau glosari, atau indeks. Demikian materi yang Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.